Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, NIM 20 11 90 317, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang stres dan kecemasan dalam belajar dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Iskandar, SAG, MPD, MSI, PhD. Stres dan kecemasan dalam belajar. Stres dalam belajar adalah suatu respon atau perasaan yang tidak mengenakan yang dialami oleh seseorang pelajar yang dipengaruhi oleh individu dan situasi eksternal, sehingga menimbulkan akibat khusus secara psikologis maupun fisiologis terhadap seseorang. Stres akademik merupakan kasus yang paling sering dialami oleh sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang dihadapi semakin banyak, seperti tugas sekolah, ujian, dan lain-lain. Sumber stres akademik pada siswa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu interpersonal yang mencakup hubungan dengan teman-teman sebaya. 2. Interpersonal yang mencakup hubungan dengan diri sendiri. 3. Akademik yang mencakup prestasi di sekolah. Dan 4. Lingkungan yang mencakup kondisi sekolah dan lingkungan belajar. Sedangkan kecemasan merupakan hal normal yang terjadi pada setiap individu. Kecemasan dapat muncul pada situasi tertentu seperti berbicara di depan umum, tekanan pekerjaan, menghadapi ujian, atau membuat keputusan penting. Kecemasan lebih berorientasi masa depan dan bersifat umum, mengacu pada kondisi ketika individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketetanggaan, dan rasa nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Pengertian stres. Sarafino tahun 1994 mendefinisikan stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis. Menurut Dilawati, dalam Syahbuddin 2010, stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengenalkan jalinan, perhubungan, memenuhi harapan keluarga, dan untuk pencapaian akademik. Aspek-aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada 2 aspek utama dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik itu yaitu berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres, sehingga orang tersebut mengalami sakit pada urakan tubuhnya seperti sakit kepala, tanggungan, dan pencernaan. Kalau aspek psikologis itu yaitu terdiri dari gejala agnisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Faktor-faktor stres. Setiap orang berbeda memiliki konsepsi atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat penyebab dari berbagai gangguan fisik dan berkaitan dengan stres. Tahapan stres. Martaniah dan kawan-kawan tahun 1991 dalam Rumiani tahun 2006 menyebutkan bahwa stres terjadi melalui 6 tahapan. Tahap yang pertama, stres pada tahap ini justru dapat membuat seseorang lebih bersemangat, penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan senang, muncul rasa gugup tapi mudah dibatasi. Tahap 2, menunjukkan keletihan, otot tegang, gangguan pencernaan. Tahap 3, menunjukkan gejala seperti tegang,
sulit tidur, badan terasa lesu dan lemas. Tahap 4 dan tahap 5. Pada tahap ini, seseorang akan tidak mampu menggapai situasi dan konsekuensi menurun serta mengalami insomnia. Tahap 6, gejala yang muncul detak jantung meningkat, gemetar, sehingga dapat pula mengakibatkan pingsan. Pengertian kecemasan. Kecemasan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang tidak menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat. Macam-macam kecemasan. Kecemasan beraneka ragam jenisnya. Menurut Freud, dalam Surya Brata tahun 2001, ada 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan objektif. Kecemasan objektif adalah kecemasan akan bahaya-bahaya dari luar. Yang kedua, kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis adalah kecemasan bila insting-insting tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan orang berbuat sesuatu yang dapat dihukum. Yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan moral adalah kecemasan yang timbul dari kata hadi terhadap perasaan berdosa apabila melakukan, dan sebaliknya berpikir melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral. Sumber kecemasan. Kecemasan dapat terjadi kapan saja dan disebabkan oleh apa saja yang mengancam. Kecemasan dapat ditimbulkan oleh bahaya dari luar, juga bahaya dari dalam diri, dan pada umumnya ancaman itu samar-samar atau tidak jelas. Bahaya dari dalam timbul apabila ada sesuatu yang tidak dapat diterimanya, seperti pikiran, perasaan, keinginan, dan dorongan. Ciri-ciri kecemasan. Beberapa ciri-ciri kecemasan menurut Neifit, Retus, dan Grene tahun 2003. Ciri-ciri fisik seperti kegelisahan, jantung berdebar keras, suara yang bergetar pusing, merasa sensitif atau mudah marah. Ciri-ciri behavioral seperti perilaku menghindar, perilaku melekat defenden, dan perilaku terguncang. Ciri-ciri kognitif seperti khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, keyakinan bahwa suatu yang mengerikan akan terjadi, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, khawatir terhadap hal-hal sepele, pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, khawatir akan ditinggal sendirian, dan sulit berkonsentrasi. Alhamdulillah, cukup sekian materinya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.